Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan nge-review ponsel ini, yaitu Disostar 500, saudara kembar dari Disostar 300, karena kedua ponsel ini dirilis di waktu yang bersamaan. Pertama kali saya lihat ponsel ini, sebenarnya saya langsung suka dengan ponsel ini karena dia memiliki tampilan fisik itu mengingatkan saya dengan smartphone, apalagi kalau dilihat dari bagian belakang ini, terutama untuk bagian kamera, karena rata-rata kamera smartphone zaman sekarang itu lebih besar, walaupun kameranya kecil seperti ini, dan build quality-nya menurut saya cukup baik. Di bagian belakang ponsel ini ada tulisan Diso yang sangat besar, kemudian ada bagian kamera, dan bodi belakangnya ini bertekstur, walaupun dia nggak terlalu membantu dalam ngegrip ketika kita megang ponselnya, tapi teksturnya lumayan enak untuk menjadi variasi di bagian casing belakangnya ini. Oke, kita keliling dulu di bagian bodinya. Di samping kanan dan samping kiri dia nggak memiliki tombol apapun, sedangkan di bagian atas ini adalah LED strip, jadi dia bisa nyala, bisa digunakan untuk senter, walaupun ketika kita menyalakan senter, lampu yang menyala adalah lampu ini. Sedangkan di bagian bawah ada port micro USB, mikrofon, dan jack audio 3,5 mili. Ukuran ponsel ini cukup identik dengan iPhone saya, namun dia lebih tebal tapi lebih kecil. Dia tidak terlalu lebar seperti iPhone, tapi untuk tingginya kurang lebih sama. Ketika disandingkan dengan Disostar 300, kedua ponsel ini memiliki bahasa desain yang kurang lebih sama, yaitu dia mengkotak di bagian atas dan bawahnya. Namun untuk Disostar 300 ini nggak terlalu datar bagian bawahnya, sehingga dia agak sulit untuk diberdirikan. Sedangkan untuk Disostar 500 bagian bawah dan atasnya ini dia rata, jadi gampang banget untuk diberdirikan seperti ini. Untuk user interface-nya sendiri nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan dengan Disostar 300, namun ada beberapa ikon yang dia berdiri sendiri, yaitu audio untuk mutar MP3, kemudian ada kalkulator, dan gambar. Sedangkan untuk di Disostar 300, aplikasi-aplikasi tadi ada di jadi satu di aplikasi multimedia. Nanti kita bisa mendapatkan gambar, kemudian audio untuk MP3 player, namun saya nggak tahu di mana letak kalkulatornya, tapi saya pikir bukan perbedaan yang cukup signifikan. Untuk fitur ponsel ini cukup standar aja ala feature phone kebanyakan. Dia ada MP3 player, kalian bisa menjalankan musik dengan format MP3. Kalau saya coba dengan format M4A, kalau kalian sering beli lagu di iTunes, nggak akan bisa diputar di ponsel ini. Kemudian ada radio yang bisa dinyalakan tanpa harus mencolokkan headset, dan kalian punya opsi untuk merekam siaran radionya. Dan fitur kamera yang resolusinya sedikit lebih besar, yaitu QVGA, dibandingkan dengan feature phone lain yang kebanyakan cuman VGA. Untuk hasil kameranya sendiri saya pikir nggak terlalu spesial, sama seperti kebanyakan feature phone lain, dan saya rasa adanya kamera di bagian belakang ini hanya digunakan sebagai pemanis dari tampilan keseluruhan ponselnya. Selain itu, ponsel ini juga bisa merekam video dengan format 3GP dengan resolusi maksimal 320x240. Ponsel ini menurut saya punya keypad yang paling menarik secara tampilan menurut saya, karena entah kenapa saya suka banget dengan tampilan dari keypad di ponsel Disostar 500 ini. Namun sayangnya, keypad di ponsel ini bukanlah keypad ternyaman yang pernah saya coba di sebuah feature phone. Feel menggunakan keypad di ponsel ini sama banget dengan feel di Disostar 300. Dia agak keras, namun di Disostar 500 ini dia menggunakan bahan plastik, walaupun dia nggak matte dan tidak glossy, tapi menurut saya nggak senyaman di Disostar 300 ini. Dan hal yang paling nggak saya suka dari keypadnya adalah ketika kita gunakan untuk menulis pesan. Ketika kita menulis pesan, entah kenapa rasanya itu ngetik di sini dia agak keras, dan kerasnya itu gimana ya? Nggak nyaman aja menurut saya. Pokoknya cukup aneh kalau ngetik di sini. Mungkin karena baru beberapa minggu saya menggunakan, jadi belum terbiasa. Mungkin untuk kalian yang ingin menggunakan ponsel ini mungkin perlu pembiasaan diri, tapi untuk saya feel-nya itu
nggak senyaman di ponsel-ponsel lain, kayak di Nokia 6310 ini, walaupun sama-sama menggunakan bahan plastik juga untuk bagian keypadnya, namun ngetik di sini sangat nyaman dan ini empuk banget keypadnya. Beda dengan DisoStar 500 ini. Dan walaupun di DisoStar 300 juga punya feel ngetik yang sama, dia sama-sama keras, tapi mungkin karena keypadnya terbuat dari plastik, jadi rasanya sedikit lebih nyaman daripada di DisoStar 500. Selain keypad, saya juga merasakan masalah yang sama, yaitu ketika kita mau SMS. Ponsel ini nggak mendukung T9 Predictive Text, walaupun ketika kita pilih mode keypadnya, kita bisa memilih bahasa penulisan, yaitu ada bahasa Indonesia, Perancis, bahasa Inggris, bahasa Rusia mungkin, dan bahasa Spanyol. Sayangnya kita nggak akan bisa menggunakannya sebagai predictive text, jadi kita tetap harus ngetik memilih karakternya satu persatu. Dan hal lain yang saya tidak terlalu suka dari ponsel ini, seperti di DisoStar 300 juga, yaitu mode pengetikannya. Jadi ketika kita ngetik dengan mode IN, seperti ini, I-nya besar dan N-nya kecil, dia akan ngetik dengan huruf pertama huruf besar, sedangkan huruf selanjutnya huruf kecil. Namun ketika kita beralih ke kata selanjutnya, huruf pertamanya juga akan tetap huruf besar, dan huruf selanjutnya kecil. Nah, untuk mengganti hal tersebut, kita harus memilih secara manual, kemudian memilih mode dengan tulisan dalam, dengan huruf kecil semua. Nah, dengan begini, nanti ketika kita ngetik itu, dia semuanya akan menggunakan huruf kecil. Karena kalau di ponsel-ponsel lain, ketika kita menggunakan mode yang huruf pertamanya huruf besar, biasanya di kata selanjutnya, huruf pertamanya juga akan berubah ke huruf kecil. Jadi secara otomatis, nggak kayak gini, ini kayak manual kayak gitu. Entah kenapa di ponsel Diso ini mode pengketikannya seperti itu. Nah, beberapa dari penonton di YouTube saya itu menanyakan mengenai fitur yang nggak saya sangka mereka akan menanyakan, yaitu fitur untuk searching kontak. Jadi sini saya akan tunjukkan untuk searching kontaknya. Jadi ketika kita punya banyak kontak dan kita ingin searching kontak yang kita inginkan, ketika kita memasukkan huruf pertamanya, dia akan langsung ke filter sendiri seperti ini. Jadi saya pikir itu cukup membantu kalian yang punya banyak kontak. Nah, selain itu, di ponsel ini juga bisa ngeblok nomor, tapi dia tidak ada di bagian kontak sini. Jadi kalian harus masuk ke pengaturan, kemudian keamanan, kemudian pilih daftar hitam. Nah, di sini nanti kalian bisa memasukkan nomor yang ingin diblok, kalian bisa import dari kontak, ataupun kalian bisa memasukkan baru dan mengetikannya nomornya di sini. Nah, ponsel ini juga memiliki koneksi Bluetooth yang ketika saya koneksikan dengan AirPods Pro saya, dia bisa terkoneksi dengan cukup baik. Tapi entah kenapa ketika saya menaikkan dan menurunkan volume, dia terasa sedikit delay. Tapi nggak delay selama 1 detik ya, itu cuma beberapa milidetik, tapi cukup terasa. Nah, fitur lain yang menurut saya gimmick dari ponsel ini adalah adanya LED strip. Jadi kalian bisa menyalakan LED stripnya dengan mengakses ke menu alat, kemudian pilih nomor 5 yaitu strip cahaya. Ketika kita aktifkan, dia akan nyala, dan menurut saya nyalanya ini cukup terang. Namun LED strip ini bukanlah center karena dia ada menu center sendiri, menu lampu di nomor 4, dan ketika kita aktifkan, yang aktif adalah lampu LED-nya. Jadi kita bisa mengaktifkan kedua lampu ini di ponsel DisoStar 500, tapi kalau kalian menggunakan center di bagian belakang ini, cahayanya nggak akan terlalu terang, nggak seperti di LED strip ini. Kalau kalian tertarik dengan ponsel ini, kalian bisa membelinya dengan mengecek di toko-toko online. Nanti saya juga akan cantumkan link tempat saya beli ponsel ini di kolom deskripsi. Dan ponsel ini sendiri saya beli sekitar 370.000. Harganya udah cukup turun karena beberapa bulan yang lalu saya ngecek harganya itu 400.000. Kalau kalian suka review seperti ini, kalian bisa lihat review-review lainnya yang akan saya taruh di end screen. Sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.